Di scene awal, kita akan dipertontonkan oleh dua orang ninja yang sangat mahir meringankan tubuh. Ya, mereka sangat mahir hingga tak mengeluarkan suara saat berada di atas atap sebuah bangunan. Pagi harinya di sebuah kuil, kita akan melihat bagaimana para biksu menunjukkan keahliannya mengerjakan kegiatan sehari-hari. Di situ juga ada seorang biksu yang sedang memotong kayu bakar menggunakan kepalanya. Ya, dia adalah Boboho yang sudah tidak imut lagi. Saat waktu makan tiba, kakak perguruan memanggil semua penghuni kuil untuk makan bersama menggunakan corong yang bisa menghasilkan gelombang angin ribut. Hingga akhirnya suara sampai di kamar kepala kuil yang ternyata adalah Paman. Ya, orang ini adalah orang yang sering muncul di banyak film komedi, tapi banyak dari kita yang gak tahu nama aslinya. Dia terkenal dengan sebutan Paman. Saat makan bersama, kepala kuil menceritakan tentang batu pusaka yang bernama batu ulong dititipkan kepadanya. Dia bilang pusaka yang sangat berharga itu pasti akan menimbulkan keributan karena akan diincar oleh orang jahat. Sementara itu di luar, dua orang ninja memasuki ruangan lain yang ada di kuil itu dan mencari sesuatu. Hingga akhirnya ketahuan oleh kakak perguruan. Dan film pun dimulai. Scene berpindah saat para ninja melapor kegagalan misi mereka kepada orang yang sepertinya menyewa mereka. Akhirnya, para ninja itu dipukuli oleh anak buah orang tersebut yang diketahui bernama Blaze. Setelah kedua ninja pergi, datang seorang gadis kecil yang ternyata anak dari Blaze yang kecewa kepada ayahnya. Blaze ini kelihatan sangat sayang pada anaknya. Namun saat memeluk gadis kecil itu, dia merasa kesakitan. Ternyata Blaze memiliki penyakit aneh yang alergi terhadap wanita. Dan diketahui bahwa penyakit Blaze ini hanya bisa disembuhkan menggunakan batu ulong, pusaka yang ada di kuil. Di tempat lain, tampak seorang pemuda bernama Wei sedang menunggu mangsanya. Wei adalah seorang penipu yang kerjanya pura-pura tertabrak lalu meminta ganti rugi. Saat sedang terjadi keributan dan sedang menjebak korbannya, datang pemuda gendut bernama Star yang bercita-cita menjadi seorang aktor. Saat melihat akting Wei yang sangat menjiwai, Star lalu mengikutinya dan memohon untuk diajari akting oleh Wei. Awalnya Wei menolak dan hendak kabur, namun tiba-tiba karena terluka parah, Star membawa Wei pulang ke rumahnya. Star menjadi pengikutnya sejak saat itu. Keesokan paginya, datang gadis yang ditipu oleh Wei membawa beberapa orang. Mereka lalu dibawa ke hadapan Blaze untuk dihukum. Namun, kemudian Blaze melihat tato naga di tubuh Wei. Sama seperti lambang naga kuil tempat batu ulong berada. Blaze menanyakan apakah Wei berasal dari kuil ulong. Wei berkata bahwa dia dibesarkan di sana. Mendengar ucapan Wei, Blaze pun menyuruh Wei untuk mencuri batu ulong dan tak peduli berapapun harganya. Keesokan harinya, Wei dan Star datang ke kuil dan bertemu dengan dua orang bocil yang bernama Rui Rui dan Liang. Setelah berhasil menjawab teka-teki, akhirnya Wei dan Star bisa masuk ke dalam kuil didampingi dua bocil itu. Di dalam, mereka kagum dengan kemampuan para penghuni kuil, termasuk kehebatan bocil lain yang sedang berlatih kungfu. Hingga mereka bertemu kakak seperguruan yang sedang berlatih juga. Wei dan Star kagum melihat kehebatan kakak seperguruan yang bisa berdiri di sebuah keranjang bambu. Tapi setelah mengetahui bahwa keranjang bambu itu terbuat dari tembaga dan semua orang bisa berdiri di atasnya, Wei lalu menghina kakak seperguruan, bahkan memanggilnya dengan sebutan gendut. Hingga akhirnya mereka berdua dilempar keluar. Dari sini kita mengetahui bahwa Wei telah membohongi Blaze dengan berkata bahwa dia dibesarkan di kuil ini.
karena tak ada seorang pun di dalam kuil itu yang mengenali Wei. Wei dan Star tetap di depan kuil, berharap ada yang membukakan pintu untuk mereka, walau tak terlihat tanda-tanda mereka akan diizinkan masuk. Hingga akhirnya pintu terbuka dan semua penghuni kuil terlihat di sana. Mereka pun akhirnya diizinkan masuk langsung oleh guru alis tebal, yang membukakan pintu bukan karena kagum dengan kegigihan mereka, tapi karena mendengar nada dering ponsel adalah lagu dari girl band favoritnya. Hari pertama di kuil, mereka pun dikerjai habis-habisan. Wei dikerjai oleh kakak seperguruan, sedangkan Star oleh dua bocil lucu penghuni kuil. Mereka tinggal di sana sambil terus memikirkan cara untuk mencuri batu ulung, hingga mengharuskan mereka mengikuti semua kegiatan di kuil tersebut, termasuk belajar kungfu. Bahkan kepala kuil sampai memanggil guru tenaga dalam bernama Alexander Crazyman yang dia lihat dari internet untuk mengajari murid-muridnya. Hingga tiba saat mereka liburan dan pergi memancing bersama, Wei sempat melihat tato yang ada di lengan Liang. Dia menanyakan mengapa anak sekecil itu mempunyai sebuah tato. Dan ternyata tato itu dibuat oleh orang tuanya saat Liang ditinggalkan di depan panti asuhan. Bahkan karena tato itu, Liang selalu diejek oleh teman-temannya di panti asuhan tersebut. Hingga akhirnya dia dan Rui Rui dibawa ke kuil dan tinggal di sana. Saat mau berfoto bersama, tiba-tiba datang gadis cantik yang bernama Lucy. Dia mengaku sebagai reporter yang mau meliput kegiatan di kuil Ulong. Lucy terlihat sangat baik hingga memberikan tongsis miliknya untuk guru alis tebal, membuat dia dengan mudah masuk ke kuil dan meliput semua kegiatan di kuil tersebut. Tanpa diduga, pada malam hari Lucy menghampiri Wei dan ternyata mereka saling mengenal. Bahkan mereka merupakan mantan kekasih. Wei dulu adalah orang baik hingga Lucy meninggalkannya begitu saja, membuatnya berjanji akan menjadi orang jahat. Tato nama Lucy yang berada di dadanya pun kemudian ia rubah dengan gambar yang tak sengaja ia temukan di koran. Dan itulah sebabnya mengapa Wei mempunyai tato naga yang sama dengan lambang kuil. Karena mencurigai niat Lucy sebenarnya sama dengan mereka, yaitu mencuri batu ulung, Wei pun tidak mau kalah. Dia akhirnya bersikap kejam dengan membakar kamar para penghuni kuil. Lucunya, ketika melihat bangunan kuil yang terbakar, Wei malah masuk dan membangunkan semua penghuni untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Wei sendiri tertimpa reruntuhan bangunan. Wei tak sadarkan diri hingga selama 3 hari. Akhirnya dia terbangun karena diberikan nafas buatan oleh guru alis tebal. Wei merasa tersentuh ketika guru alis tebal berkata bahwa Wei sudah dianggap sebagai keluarga di kuil itu. Karena merasa bersalah, Wei dan Star akhirnya membangun kembali bangunan yang mereka bakar. Hingga datanglah semua penghuni kuil dan membantu pekerjaan mereka. Saat sedang menelpon Blaze untuk mengabari perkembangan pencurian batu ulung, Blaze memarahi Wei karena dianggap gagal menjalankan misi darinya. Ternyata pembicaraan Wei dan Blaze didengar oleh Lucy. Lucy akhirnya menceritakan alasan mengapa dia dulu meninggalkan Wei. Lucy terpaksa meninggalkan Wei karena waktu itu sedang mengandung anak dari pria lain. Ketika anaknya lahir, Lucy meninggalkan anaknya itu di depan panti asuhan. Tapi saat kembali, anaknya itu sudah tidak berada di sana. Oleh karena itu, Lucy terpaksa bekerja pada Blaze dengan menjual informasi mengenai kuil Ulong demi mendapat informasi keberadaan anaknya saat ini. Guru alis panjang yang ternyata dari tadi mendengar pembicaraan mereka, akhirnya menyuruh Wei pulang bersama Star. Keesokan harinya, saat Wei dan Star bersiap untuk meninggalkan kuil, ternyata Blaze datang sendiri ke kuil itu dan membawa banyak anak buah. Bahkan Lucy pun ada di sana bersama mereka.
Blaze mencoba menembak guru alis tebal, namun karena kehebatannya, guru alis tebal berhasil menangkap setiap peluru yang ditembakkan Blaze. Karena gagal, Blaze menggunakan cara licik dengan menyandra dua bocil yang membuat penghuni kuil tak berkutik. Mereka pun mencari batu itu dengan dipandu oleh para bocil. Namun dengan kejernikan dua bocil tersebut, mereka dapat melarikan diri dan malah berhasil menjatuhkan salah satu anak buah Blaze. Saat Lucy disandra, tiba-tiba datang bocil kungfu yang menyelamatkannya. Hingga akhirnya anak buah Blaze yang lain datang dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Dengan keahlian bela diri dan nunchaku andalannya, si bocil kungfu berhasil menjatuhkan semua anak buah Blaze yang menyerangnya. Lucy yang sempat melihat tato yang ada di lengan Liang pun akhirnya menyadari bahwa Liang adalah anaknya yang ia tinggalkan di panti asuhan dahulu. Sementara di luar, penghuni kuil yang lain diikat oleh Blaze di sebuah mobil. Hingga tak lama datang seorang yang menolong mereka. Dia adalah salah satu orang Kunlun yang menitipkan batu ulong di kuil itu. Dengan satu serangan, dia dapat menjatuhkan Blaze dan semua anak buahnya. Saat guru alis tebal minta pada orang itu untuk dibebaskan, ternyata kakek itu pun sama jahatnya seperti Blaze. Dia meminta guru alis tebal memberikan mantra agar batu ulong bisa kembali menjadi batu bertuah dan ingin menguasainya sendiri. Jadi batu ulong itu memang batu bertuah yang dimiliki oleh orang Kunlun. Tapi untuk mengaktifkannya dibutuhkan kode yang hanya diketahui oleh kepala kuil yang diturunkan dari generasi ke generasi. Melihat kejadian itu, Wei dan Star yang dari tadi bersembunyi pun keluar dan berlari hendak menyelamatkan para penghuni kuil. Tapi dengan mudah mereka dijatuhkan oleh orang itu. Karena lengah, orang Kunlun itu pun akhirnya berhasil ditembak oleh Blaze hingga akhirnya pahlawan sebenarnya datang. Ya, dia adalah Boboho yang selama ini ditugaskan oleh guru alis tebal untuk turun gunung dan bekerja di kota. Setelah pertarungan selesai, guru alis tebal mengambil batu ulong yang ada di tangan orang Kunlun. Setelah itu, ia merapal mantra dan seketika keajaiban terjadi. Orang Kunlun yang telah mati ditembak pun bisa hidup kembali. Dia menyadari kesalahannya dan pergi meninggalkan kuil. Melihat ketulusan hati guru alis tebal menolong orang yang telah berbuat jahat kepadanya, Blaze pun menyadari kesalahannya dan berlutut. Setelah bercerita mengenai putrinya, guru alis tebal memutuskan untuk meminjamkan batu bertuah ulong kepada Blaze. Pada hari ulang tahun putrinya yang ke-7, Blaze datang menemui putrinya. Dia memeluk putrinya itu dan tidak terjadi apa-apa. Itu menandakan batu ulong telah berhasil menyembuhkan Blaze. Sementara di tempat lain, Wei kembali pada Lucy dan kini Liang dan Rui pun diasuh oleh mereka. Dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini dan tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari kami. Dan jika ingin request film yang akan direview, kalian tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye.